Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore karena sekarang pukul 1:30 ya. Bersama pasien saya Nyonya Yesi. Mbak Yesi siapa namanya, Pak? Yesi Ayu Devani, Nyonya Yesi Ayu Devani, usianya 24. 24 tahun. Beliau melahirkan secara obstetri adalah anak kedua. Anak pertama usia piro dimangke? Usia 4,5 mau 5 tahun. Masya Allah, hampir 5 tahun. Terus baru sekarang melahirkan anak kedua. Bobotnya cuma 4 kilo ya. Masya Allah. Jadi, kapan ya Rini ya sama? Pagi ya kesini terus Pagi. balik maneh ya. Iya. Siang balik lagi, terus sore jam 3 kesini buka sik pancet ya 2 cm. Iya. Terus setengah 2 atau setengah 3 ya buka 6 itu ya. Setengah 2. Setengah 2 buka 6. Terus lengkapnya pukul 04.15. Iya. Lahirnya pukul 05.13. Ya bener. 05 kayak Enggak lah, 05 berapa? 13 lah. Lali. Ibuke lali yang dia pokoknya brojol ngono ya wis ora ndelok jam. Di dalam perjalanannya cukup lama ya Mbak ya. Soalnya tibane bayinya gede, ya kan? Terus yang anak pertama dulu yang proses suwe juga. enggak. Kalau anak yang pertama dulu itu jam 3 sore ke puskesmas, jam 11 mau setengah 12 itu lahir. Oh iya, padahal 38 ya. Saya jadi digedekno maneh, engko anak ketiga 4 kilo lebih kira-kira. Ya kan? Lah, setelah bayinya lahir, robekannya cuma sedikit, cuma derajat 1 aja. Terus ternyata 30 menit setelah bayi lahir, hari-hari neko ora gelem. Kehamilan ketiga ya Mbak ya, sama kan lagi? Dua. Oh iya sih, yang anak pertama itu riwayat pendarahan hari ketiga terus dikiret ya. Iku apa? Sisa ya apa? Itu kayaknya plasenta. Ada sisa plasenta ya? Nempel gitu. Jadi ada sisa plasenta dan berarti pendarahannya biar-biar kan hari ketiga ya. Terus harus dikiret. Lah tadi itu 30 menit ya dilalah kok ya ora lahir ya. Kelet bekas kiret yang dulu ya. Jadi perlengketan setelah 30 menit akhirnya kita lakukan manual plasenta. Jadi disusul wala-wala dan disusul bareng. Sama merasakan apa waktu di manual plasenta? Dirogoh lah istilahnya. Ya sakit itu. Senep. Iya. Senep ya? Sakitan pas dirogoh sama mengeluarkan 4 kilo ini. Iya. Sakitan dirogoh timbangannya kontraksi. Itu ya Bu. Apa hampir sama dengan kontraksi rasanya? Ya hampir sama sih Bu, 11-12. Aduh. Jadi memang plasentanya lengket banget. Tadi itu hari tak susul. Tak susul ya alhamdulillah sih kena gitu loh. Soalnya kan ada sih nggak iseng kan? Iya. Alhamdulillah bisa. Terus nanti hari Senin sekalian ngobrol ke sini sama USG. Nah, meskipun nggak dilakukan manual plasenta, tetap saya USG kan karena riwayat yang dulu kan pendarahannya ada pasti sisa plasenta ya. Berarti karena itu sama karena manual plasenta. Jadi kita lihat lagi apakah ada sisa-sisa apa enggak. Lebih aman kita mewaspadai dan apa ya, mencegah gitu loh hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang namanya lead HPP itu nama lainnya perdarahan terlambat itu bisa terjadi sewaktu-waktu 3 hari, 4 hari, bahkan sampai dengan 7 hari. Seperti itu ya. Terus, sampean kabinnya apa rencananya? Belum. Dan urung mikir ya. Jadi urung ono bayang-bayang gitu belum ya? Belum. Karena masa nifas itu sekarang cuma 2 minggu, 3 minggu. Jadi prosesnya cepat, belum bersih itu biasanya wis KB, Mbak. Karena bayangan belas. Yang dulu-dulu nggak pernah kaget di KB juga. Yang dulu. Oh. Kalau yang dulu itu umur 1 tahun lebih baru KB. KB apa itu? 1 bulan kan. Ini sekarang menyusui 3 bulan ya. Saulan 2 bulan nggak bisa. Yang bisa 3 bulan implan atau IUD. Punya BPJS aja man? Punya. Ya wes implan atau IUD nggak apa-apa nanti tak pasang. IUD bisa 5 tahun yang umum. Yang BPJS itu 10 tahun. Tapi meskipun sama 3 tahun kemudian pengen punya anak ya harus dilepas. Bu aku 5 tahun wedi tak bongkar pasang. Loro ae. Gede-gede. 2 anak cukup biayanya wis akeh ya. Tapi lek sampean tawakan temu Mbak, lek jari aku. Engko lek pasang itu kan iku tambah gede awak ya suntik. Iya Mbak sih, lagi lengannya sak ngene gede.
Tapi mari ki nyusoni kan maem terusku, biasanya tambah gede awaknya. Gitu. Apalagi bayinya 4 kilo ya, jadi pasti minumnya lama, banyak, titik-titik luwe. Ini tadi udah makan 2 kali. Biasanya iso setengah jam, bisa hampir 1 jam, bisa sampai melentes pokoknya putingnya biasanya. Karena bayinya 4 kilo loh ya, jadi tangki ini itu kan ya gede. Beda mbak bayi yang 3 kilo, 2 kilo setengah, pasti kan beda ukuran lambungnya gitu. Jadi ibunya juga harus ekstra makan dan minum, tidak boleh stres, istirahat cukup. Seperti itu, gak boleh tarak, ya sembarang dimakan. Kecuali pedes sampai jamur. Gitu ya. Timbangane kok pelancar ASI ini sama minum susu-susu yang tak kasih itu sama minum. Terus ada pelancar ASI ya. Saya nggak kuat jamur banyak sama diare. Lek gak ngono kolik abdomen itu lek wong dewasa itu koyok suduken apa ya, koyok diplonter-plonter gitu loh susunya kalau dia nggak kuat. Jadi gitu. Nanti yang mandikan siapa? Ono Nggak tahu. apa? Apa nenek di rumah itu? Ya, pokoknya hati-hati soalnya adek kan gede ya mbak. Aduh, tangki lo. Padha karo nggawa gula papat lah ya. Aduh, berat sekali anaknya diantep. Zaman tadi kebayang nggak lek sampai hari-hari ini dijemput itu? Enggak sih Bu. USG bagus ya? Bagus katanya nggak apa-apa gitu. Kan juga cerita pas USG itu. Apa gitu. Terus tadi sempat mikir tuh. Ya opel kok biyen gitu loh. Ternyata alhamdulillah. Ya, langsung perlindungan dari infus, dari suntikan tadi itu ya untuk pencegahan itu lagi ya. Terus USG terakhir piro Mas? 3 kilo petang on. 3 kilo 4 on. Itu kapan? Akhir bulan 7 ini. Aduh, ya mesti mbak lek mengembang jadi 4 kilo ya pas aja nanti 4 mengembangin 6 on jadi 4 kilo. Karena kan sama enggak diet belas ya. Diet tapi gak nutut pisan. Wis kecederan nah. Iya. Tambah koyo diimin-imin bakso mie gitu loh. Tapi tak empet. Tapi kok isek besar gitu. Iya, wis kadung gede lah wong akhir bulan 7 34. Jadi ya wis mengembang dengan sempurna di dalam jadi seperti untungnya kok iso liwat ya. Sing tak rujuk wingi 3,9 Mbak. Lahire. Iya, sing ngerti kan sampean? Iya. Itu 3 kilo 9 on gak iso liwat kok untungnya sampean 4 kilo liwat. Iya kan, gede bayinya. Yang anak pertama dulu tuh yang operasi itu 3,5. 39 wis gak iso liwat. Tambah digodekno ya kayak sama ini kok untungnya Masya Allah bisa liwat. Enggak gitu. nyangka itu. Kalau bebeknya sampai 4 kilo itu. Gak ngira ya. Iya. Masya Allah. Nah ini kan sudah terlihat pipinya melebar, meluber, terlihat besar, mentek gitu. Tapi dia tidur, habis ini sudah minta minum lagi karena gampang haus. Gampang haus, engko lek gede ya makne wae bareng. Iya. Jadi nanti ASI eksklusif 0 sampai 6, engko lek wis 6 boleh makan. Lah ASI eksklusif kan? Iya. Jadi apa namanya lebih bagus untuk kekebalan tubuh ke depannya gitu. Nanti imunisasi ini aman nang makan ya? Di sini nggak bisa. Sesuai puskesmas masing-masing. Iya langsung nang pamotan terus baru pulang nanti. Terus ya apa kesan-kesan ini gini, mulai wingi sore. Apa gak terus sama ya apa? Bu, kok lama gitu loh. Aku gak nyangka loh lek gede mbak. Gak ketara loh mbak, ketemu sampean ini. Saya gak nyangka sampai 4 kilo. Makanya kok suwe yo. Gak betul-betul. Tapi pas udah kontraksinya tambah cepet itu. Rasanya kok gimana gitu loh Bu. Aduh kok lebih api biasanya kan. Jam orang ngira lek 4 kilo kok gak ketara. Melungker arek ya berarti Masya Allah. Ya demikianlah cerita dari Nyonya Yesi ya, misalnya sampai 4 kilo di statusku ya agak sing komen sing seru agak-agak nambah. Ya ampun 4 kilo ya, 4 kilo kok bisa normal gitu. Padahal nggak pernah ikut senam. Ayo, sing seru cuma lihat live sampean aja. Aku Selasa iki mulai ayahku sakit itu mulai Juli itu gak iso live sama Mbak. Riwari ben Selasa jadwalnya ning rumah sakit. Jadi ya aduh, aku dewe gak senam iku rasanya gak enak juga kulino. 4 kilo alhamdulillah, terima kasih.
sudah memberi kepercayaannya di bidang Cici untuk mempercayakan persalinannya ya. Ternyata juga 4 kilo lahirnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan ceritanya. Nanti kita upload di YouTube-nya Bidang Cici ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.